Dalam agama sebenarnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-huwa al-abu fa inni ukrihu an ara fi dinikum ghaladah. Ini nyoba cepat-cepat memahami dengan mentang kita yang sampaikan. Bermainlah, lakukanlah permainan-permainan karena nyonya apa Nabi. Fa ini karena saya tidak suka melihat sikap kamu dalam beragama ini terlalu kaku dan motor. Maknanya apa? Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai salah seorang ulama mutaakhirin, bahkan tokoh mutaakhirin dari Syafi'iyah, menulis dalam kitab Kafur'a an Muharramatil Lahwi Wasima bahwasanya hadis ini merupakan dalil bahwa agama memberikan hak kepada manusia untuk menyenangkan jiwa selama ia lakukan dengan cara-cara yang halal. Nya merujuk ke kesimpulan. Benda al-ibu benda. Dia buat main agama berarti apa saja dia tam-tam main game dengan kira-kira. Jadi dalam pemahaman ke Ibnu Hajar Al-Haytami, selama permainan yang dilakukan oleh manusia itu permainan yang halal menurut agama, maka agama membolehkan. Karena ketika hati merasa bosan dan penat, lantas untuk memberi penyegaran kepada hatinya adalah dengan tarawiyahun nufus, yaitu menyenangkan jiwa, atau dalam bahasa Jino dikun, yaitu dengan legendenya dilakukan nazha refreshing umpamanya. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, al-qalbu idza kariha amiya. Sebuah hati apabila dia sudah merasakan ketidaksukaan terhadap sesuatu, amiya, dia akan buta. Maka hati manusia ketika bosan dengan sebuah masalah ataupun ketika menumpuk berbagai permasalahan yang dihadapi, kadang-kadang membutuhkan penyegaran. Maka oleh karenanya berkelampi baru sebut, ya baru sebut katanya baru habis ikuti ujian. Malamnya ada berilai langsung, tetapi tak buat acara yang lainnya kuku untuknya menghirang ini. Untuknya menghirang dari buat tapi yang menang kira-kira. Cuma tawiyun nufus yang dilakukan oleh kitanya harus dengan cara-cara dengan cara-cara yang berlawanan dengan prinsip kitanya urang Dayak. Ya benar. Mia wate masa ubu belung ini dia. Wate masa ubu belung dia. Nyo kan ini sesuatu hal dilakukan oleh profesional jangan ditiru. Iklan-iklan pendidikan kan dilakukan oleh profesional jangan ditiru. Artinya contoh-contoh salah dengan di lumpukan itu nyokan itu. Yang contoh salah yang dari itu yang mana suci. Hote tiga ke kabosan kahe kadang-kadang kan ada pikiran kapadat hatut tiga ke kan hawa ada pengendang troyong. Padahal troyong kamu ada pun kalau lagi ulun-ulun no. Kudi belang payah aku di ruh belang payahnya ukuran ni tablo menaki unun ram hae tapo taki ununnya dari lo. Yang ukuran rugi nya nanti ngelintah. Ya, tetapi kalau di walaupun berumuran dengan objek nanti, yang penting baik betul. Maka kadang-kadang kan terasa nyo butuh penyegaran itu tuh. Ya benar.
ledong-ledong naik cakap saya fitroyong tepuklah kamu sedang buat no rapat heknya tetapi begitulah ya, kadang-kadang jiwanya membutuhkan penyegaran cuma getanya orang Dayak lakukan dengan cara rot meskipun acara yang terbuatnya berbentuk untuk menyegarkan pikiran tetapi jangan sampai menghilangkan tujuan ataupun hal-hal positif yang dapat menginspirasi kita untuk lebih giat dalam belajar. Umpamanya itu urung wisata. Contoh urung wisata, nyonya kan tayo. Mia borokon kan mia urung wisata. Dulu di pesawat, dijak di bangku pesawat. Tempat wisata yang memang semata-mata wisata, karena fungsi lain. Tetapi kemudian ide dari sebahagian orang memang tajak wisata, tapi bukan hanya manfaatkan wisatanya untuk tujuan lain yang positif. Maka orang kaya yang kadang-kadang legatnya gak merasa untuk kerja rencana untuk wisata dengan pikiran ni atau wisata biasa kan yang ada berbank mental karena manfaat bah saja umrah yang terlepas dari niat yang tak bahas dalam konteks lain bahasnya lagi yang niatnya ibadah yang lain permasalahan lo sehingga muncul istilah wisata religi artinya jak doa dikait keluar ya pertama travel untuk jauh umrah tujuan pun yang umrah kon ibadat kat ni tujuan kan yang pun dia wisata nyo kan nyo hana bahas hukum bu ipah ni dengan bukan apa yang dalam konteks lain nyo perlu luka kenyataan yang terjadi menyuruh orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan kadang-kadang nak islah dengan wisata riset ketika melakukan perjalanan wisata di samping wisata juga melakukan penelitian jadi muncul istilah-istilah baru artinya apa yang dilakukan bukan sekedar bukan perbuatan yang tanpa mengandung nilai ataupun mengandung makna. Demikian juga kita meskipun malamnya ada kim-kim tak buat acara-acara yang lagi nyoba tetapi hadir ada daripada nilai utama bagi kita yang orang Dayak yaitu bagaimana memberikan inspirasi semangat-semangat bagi kita yang dalam belajar makanya lu tahu no mudah-mudahan kan juga acara-acara yang berupa hiburan-hiburan untuk budanya kaglah ada pikiran-pikiran terwujud nyo berarti kalau ilmu kalau mulai dulu nyo mungkin hal-hal yang berbau hiburan nyo kahanali maka karena itu hanya untuk hibur ya miulung pegang habal itu takut dekendron gara-gara luka lucu hai lucu nah, itu saya udah dengar, bukan lucu, hai lucu. Gara-gara nyekin, kan gara-gara lucu apa? Nah, jadi hal itu hibur, yang pertama itu delay, tiba-tiba, ya, kan penghibur. Kemudian itu juga kadang-kadang butuh hiburan. Kita mengharap hiburan dari seseorang yang membutuhkan hiburan, mungkin menunggu orang yang sedang menunggu. Mungkin ikatnya pray, dia tidak pray lagi, ada mungkin buku. Ya, maka dalam kesempatan yang berbahagianya, Lun ingin Lun sampaikan pengalaman-pengalaman yang dah alami Liu Rawai. Mengapa mereka berhasil dalam menuntut ilmu? Mereka manusia. Ada rintangan-rintangan, ada cobaan-cobaan mereka berhasil. Dan mengapa pada masa sekarang ini kadang-kadang keberhasilan itu berkurang? Ya, masalah ini, faktor yang terjadi kadang-kadang yang membuat orang-orang yang menuntut ilmu pada zamannya tingkat keberhasilannya beda dengan orang-orang awal. Putra ada permasalahan. Ya. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam getanya
menempuh pendidikan, padung-padung faktor ataupun penyebab yang membuat orang akan berhasil dalam menempuh pendidikan. Penyebab-penyebab yang mempengaruhi keberhasilan orang, kadang-kadang bisa penyebab tersebut berada dalam jiwa si pelajar itu sendiri, yang istilah long yaitu amrun dakhil, yaitu dalam jiwa dia sendiri. Juga kadang-kadang penyebab untuk keberhasilan orang dalam menuntut ilmunya merupakan amrun kharij, unsur eksternal. Dia tidak ada dalam diri si pelajar, tapi di luar itu. Namun jika orang yang menuntut ilmu yang ada diikuti tata cara tersebut, dia tidak akan berhasil. Mungkin faktor yang merupakan dari draw sendiri orang yang tengah menuntut ilmu, kata maklumi bersama nyolong pada saatnya ingin bukan memberikan bukan saling mengingatkan karena permasalahan karena tepu bersama, untuk mengingatkan kedanya mentong agar lebih tekun kembali untuk terjaga penyebab-penyebab tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kedanya dalam menuntut ilmu, yang merupakan penyebab yang berada di luar kedanya, yaitu menghormati guru. Ini cukup penting. Jadi ilmu agama yang kita pelajari, ilmu agama sebagaimana kekunli Gure Imam Syafi'i, yaitu Waqid bin Jarrah. Ketika Imam Syafi'i belajar di Irak, salah satu Gure Imam Syafi'i di Irak yaitu Waqid bin Jarrah. Memang yang paling intens belajar dari Imam Syafi'i ketika beliau di Irak, di Baghdad, yaitu pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi juga yang murno Pak Waqid bin Jarrah. Kekeli Waqid bin Jarrah pada Imam Syafi'i, ilmunya adalah nur. Fa'arsyadani bi annal ilma nurun. Kata-kata Fafaili dia. Ilmu agama merupakan nur, maka merupakan nur. Sebab apa yang disampaikan oleh para ulama, di dalam kitab-kitab yang kitanya tak jadikan katanya sebagai bahan keilmuan kitanya, merupakan mandum adalah penafsiran daripada Al-Quran dan Hadis. Berarti penafsiran dari wahyu. Berarti ilmunya adalah penafsiran daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenur. Karena ilmu yang dipelajarinya merupakan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk mendapatkan ilmunya semata-mata tak andalkan kekuatan pikiran, tak andalkan EQ kita sendiri, mungkin. Tapi penyebab-penyebab lain yang membuat orang berhasil, salah satunya yaitu menghargai guru, menghormati guru. Makanya dalam kitab taklim yang ini udah fafai kita bagus, ma wasala man wasala illa bil hurmah, wa ma sakata man sakata illa bil tarkil hurmah. Gimana? Yang adalah kata anak semua kitabnya. Orang yang berhasil, orang yang akan berhasil sebenarnya kecuali dengan sebab mereka menghormati guru dan orang yang ukur di tengah jalan. Orang yang berhasil dalam menuntut ilmu, orangnya keberhasilan dengan gara-gara dia menghormati guru. Orang yang gagal dalam menuntut ilmu, kegagalan dengan juga dipengaruhi oleh hanya menghormati guru. Jadi keberhasilan gara-gara hormat, tidak berhasil karena tidak menghormat. Ya, padahal wadah dipikir hubungan
hubungan keberhasilan dalam ilmu dengan menghormati guru, karena ilmunya nur. Dan le guru wate diberi ilmu kepada kita karena ilmu agama, nyo ganyan diberi ilmu dengan bukan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ikannya genit put yang kubutnya dikubur kita nyo, kefunggur kita nyo adalah ibadat. Ya, yang itu karena le guru yang kubur kita nyo ikannya kekuburnya ke ibadat, maka oleh karenanya menyelik kita nyo hana lakukan pendekatan hati nyo hana akan berhasil. Ya. Jadi ulama-ulama awal yang kagak tulis-tulis kitab yang sampai kita nyo kata berhabis-habis kan, nyo mandu-mandu ke ibadah kita mau. Lupakan sama sejarah itu. Nah sejarah abad ke-7 Hijriah, awal abad ke-7 Hijriah, di mana masanya Islam tengah jaya dan pusat Islam, kejayaan Islam pada saatnya di Baghdad di Irak yang gemat kekuasaan Islam oleh khilafah dari Bani Abbasiyah. Singkat kata untuk ketika diserang Baghdad oleh pasukan Tatar, yaitu dari Mongol, yang dikepalai oleh Hulang Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan, awak Mongolia, di bumi hanguskan Baghdad. Sehingga ketika di bumi hanguskan Baghdad, perpustakaan yang paling raya di Baghdad dibina kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, dicok di tiap kitabnya ke dalam sungai Tigris, dalam kurung Tigris yang berada di pusat kota Baghdad. Nah, jadi yang perlu bukan tunggal kitab yang ditiak lewat pasukan Tatar tersebut ke dalam sungai Tigris. Le para ulama yang menulis sejarah hanya ditulis jumlah kitab pelembung. Gebenar kata kurung Tigris tersebut kedalamannya mencapai 11 meter. 11 meter itu kurungnya. Luas luas kurung mil. Nah, tetapi jumlah kitab yang ditiakkan dalam kurungnya lewat pasukan Tatar bawa makanya yaitu awak Mongol, ukuran jelin ke kurung dua kurung gara-gara kitab yang tunggu, padahal kurung penuh jika itu sudah ada. Ia kurung kitab atau kitab karena bukan warna tinta yang nampak kertas, karena makanya kertas pun bukan kertas lagi original kan. Nah, abad ke-6 Hijriah. Jadi yang perlu kita cukup dari kita. Permasalahan dia adalah ketika ada hukum bisa menyeberangi kurung Tigris dengan kita, permasalahan dia bahkan bisa dungan gegarang kita beli para ulama apa masanya. Lihat faktor para penulis sejarah mengatakan, pertama sekali memang ada dukungan dari penguasa. Penguasa memberi fasilitas kepada ulama untuk menulis pada saat itu. Nah, dua faktor itu yang berada faktor kepada ulama. Yang pertama keikhlasan. Tulis kitab leurungnya mendungnya untuk ibadah, untuk tambah ibadah. Apa? Yang kedua, digunakan wate, dijaga wate untuk bena uro yang hanya merupakan tulis kitab. Jawaban. Makanya kita cukup le. Seandainya hana terjadi penyerangan di Baghdad bahwasanya mungkin jumlah kitab-kitab yang tu Baghdadnya lebih le dari masa ini. Jadi nomor cukup jauh. Ya. Contoh lagi lu buka. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu kitab itu yang menjadi pelajarannya adalah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kitab hana perlu tupai kitab Mukhtasar Al-Muzani. Bagi orang yang nak buka kitab Al-Um, mak jilid terakhir itu kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nah, jadi kitab Al-Muzani waktu tulis kitabnya dibuka oleh Ibnu Subki bahwasanya selesai sebuah masalah ditulis oleh Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani,
langsung beliau melakukan salat 2 rakaat. Selesai semua masalah. Wate tak kala lung nalu kala kitabnya antara sabuk masalah dengan masalah lain. Karena banyak BO kali selesai semua masalah. Beda boleh nak sembahyang 2 rakaat. Kemudian setiap bersembahyang fardu, setiap bersembahyang sunat, selalu berdoa li al-Muzani bahawa kitabnya mampu diselesaikan. Sehingga dalam jangka 6 tahun betul li al-Muzani selesai kitab Mukhtasar tersebut. Ketika selesai kitab Mukhtasarnya, selesai penulisan oleh al-Muzani, yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i setelah kitab Al-Um adalah Mukhtasar al-Muzani. Tuna nilai Mukhtasar al-Muzani dalam mazhab Syafi'i, maksudnya sebelum muncul kitab Al-Wasit Imam Ghazali dan sebelum muncul kitab Al-Muhadzab Abu Ishaq Syirazi, ukuran kitabnya menjadi sesuatu yang nilainya ada enggak. Ditulis dalam kitab oleh Abu Syamah Al-Maqdisi, kitab beliau namanya Al-Mu'ammal Firrati ila Amril Awal. Ditulis kibat bahwasanya uronyo misal adakan acara pernikahan, urong kawin, kemudian lintuk malam lintuk kaiwo batra baru. Adat tradisi di daerah Timur Tengah, malam pun warga daerah baru dilayani lintuk pun di pertama hadiah yang cukup berharga. Yang menjadi adat bangsa putra setelah selesai penyusunan kitab Al-Muzani, setiap daerah baru yang ditamang malam pun langkah malindu hadiah yang ditamang Mukhtasar Al-Muzani. Masya Allah, Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian kita nyonya putra pertama kamu hapul ya kan, putra yang mana itu bawa apel pulau ya ada kamu nanti ya bawa pulau itu bakal kanya karena mereka tempat di menurut tempat daerah Nadim Kanan Sokaya macam-macam lu ya mana artinya itu hadiah malam pertama bagi orang yang menangkoi. Tapi masanya Tuna nilai kitab Mukhtasar Al-Muzani malam pun tamang maklintu di daerah baru kan? Yang demi hadiah perkawinan untuk malam pertama adalah Mukhtasar Al-Muzani. Niantanya akan letak kitabnya titik urung kawin sedangkan fotokopi maksudnya mana no pak masanya kitab kan modal fotokopi tetapi disalin ulang menjaro, sehingga sebuah kitab bisa memiliki beberapa naskah dan bisa berbeda tulisan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Ya, nyoba ulama keikhlasan yang luar biasa. Jadi karena demikian ikhlasnya para ulama dalam menulis ilmu, keikhlasannya hana terdapat bernilai. Oleh karenanya ilmu yang diajarkannya dengan nilai keikhlasan yang tinggi, nyohan akan didapatkan oleh orang secara yang maksimal dan manfaat, kecuali dengan dikadang dan dihormati oleh. Beda pikir ini. Allah kadang-kadang kita kalau kita merasa kalau lebih unggul kadang-kadang dari orang yang lebih duha dari kita kalau ada hormati aja. Karena orang yang lebih duha dari ini bukan hidayah, dia. Robot yang santri, robot yang santri. Yang berpikiran yang budaya yang menjadi budaya cuma tempat lebih keras. Mantung orang yang dia teror, yang mesti budaya. Karena menyahana dibuat langsung pasti nak buat secara tidak langsung. Yang pengalaman. Memang kita ada tak buat secara orang tertentu, tapi budaya kita yang tempat tak buat kita kadang-kadang kita mbak orang tersebut. Maka ilmu yang tak serap kita jumpa oleh Pak Budaya Roh langsung, kadang-kadang ilmunya yaitu dari urung yang ada berbeda. Maka adalah untuk hana terhormati urung-urung yang dia ada. Dan merupakan sesuatu yang hana pala ilmu yang berbeda, sikap menghormati. Jadi urung-urung itu tetap memiliki kelebihan yang lebih daripada urung dudo, meskipun urung dudonya lebih terang dari urawan.
Nadingan kita kejadian Ibnu Malik wate tulis bin. Kita alfiah yang tengok ber. Kita alfiah di tengok kata Faibit naik kata bebo. Tak Faibit kita alfiah. Kitab alfiah yang ditulis oleh Ibnu Malik yang kita nyoba ni kitab Nahwu. Yang kitabnya merupakan muhtasar dari kitab Al-Kafiyatus Syafiyah karangan Ibnu Malik ini. Pertama sekali Ibnu Malik menulis kitab Al-Kafiyatus Syafiyah beti hari bebo bidangan uji hari bebo bet geringkas hari bebo bet yang dalam kitab Al-Kafiyatus Syafiyah oleh Ibnu Malik. Beliau meninggal tahun 687 Hijriah. Meskipun beliau orang Andalus Spanyol, tapi beliau meninggal di Damaskus, Suriah. Dengan hinang kesebar ilmiah dulu. Jadi, guna ringkas kitab Kafiyatus Syafiyah kuno yang dari Bebobet dengan dari Bebobet, tapi dari Bebobetnya bisa mencakup seluruh arti yang ada pada dari Bebobet. Ya, maka pada awal kitab Alfiyah wa kutubah gimana pun wa astaghfirullah fi alfiyah maka sidun nahwi biha mahwiyah dan lumlake pertolongan pada Allah Ta'ala tentang kitab Alfiyah. Maka sidun nahwi biha mahwiyah, di mana kitab Alfiyah ni segala maksud-maksud yang ada dalam ilmu nahwu diliputi, dicakup oleh kitab Alfiyah. Nah, artinya meskipun bab dihribe, tapi ubena permasalahan dalam ilmu nahwu mandum, bukan terakomodir, mandum na dalamnya. Gimana? Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi, wa tabsutul fadla biwahdin mujazi. Kitab Alfiyahnya dia mendekatkan makna yang jauh dengan bentuk narasi ataupun redaksi ataupun ibarat yang singkat. Dengan ibarat yang singkat mampu kita Alfiyahnya memberikan makna yang cukup jauh, makna yang luas. Watab sutul bagla biwahdin mujazi, dan juga memberikan pemahaman yaitu puana wahdin mujazi. Ya, lu ulang referensi lu ini. Biarlah bukanan sebab nyon alem. Mendekatkan pengertian yang jauh dengan lafaz yang ringkas serta dapat memberi penjelasan rinci dengan waktu yang singkat. Ya, kaitan nilai. Kemudian disambung oleh Ibnu Malik dalam khutbah watat tadhir ridha bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyatab ni muqti. Watat tadi, dan kitab ini menuntut ia akan kerelaan dengan tanpa kemarahan. Artinya gelake keridaan Allah. Fa'iqatan alfiyatab ni muqti. Kitab ini melebihi fa'iqahnya disimpai daripada fauqa, artinya mengatasi. Nyo kitab Alfiyah yang belum tulisnya Ibnu Malik, fa'iqatan alfiyatab ni muqti, dia melebihi daripada kitab Alfiyah yang telah ditulis oleh Ibnu Muqti. Sebelum Ibnu Malik menulis kitab Alfiyah, awal ditulis kitab Alfiyah le Ibnu Muqti yang surah ulama dari uji kainan. Artinya dalam bait tersebut Ibnu Malik memberikan sedikit gambaran bahwa kitab beliaunya lebih kaya isinya daripada kitab Alfiyah Ibnu Muqti. Bersama betul yang ada dalam kitab Alfiyah hanya berbeda. Bersama fa'iqatan laha bi alfi baitin. Enak. Yang nak kita dalam kutubah kita Alfiyah duduk dekat di Ibnu Malik. Tunggu. Bahasa Jino yang tulis dekat, yang tulisan icut nah. Dekat apa?
Bahkan ke bawah oleh Ibnu Malik, fa'iqatan laha bi alfi baitin. Fa'iqatan laha bi alfi baitin artinya yang melebihi kitab Alfiyah ini dengan 1000 bait. 1000 bait itu melebihi kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Begitu sampai pada misra tersebut belum sempurna 1 bait, terhenti. Gak ada inspirasi Ibnu Malik dalam menulis. Blank pikiran di bahasa itu. Karena bisa boleh putra yang belum tulis lo sabuk misra itu. Tiga bait kan yang sabuk misra kan. Yang salah. 2 buah misranya menjadi 1 bait. Ya. Jadi baru 1 misra. Fa'iqatan laha bi alfi baitin, hina berhenti. Tio bidan. Karena boleh putra yang akan tulis lo ke. Yang kena ada kenayon. Pada tulis mereka bukan yang putra ada meliput. Nah, itu ya. Yang kadang-kadang kan wajah nang punya ana mau opi ajak ulah kadang-kadang ku kedo itu. Nah, yang Ibnu Malik itu Ibnu Malik wate tulis fa'iqatan laha bi alfi baitin nang padi uro ganyan merasa lelah pikiran sampai hoyan kerja tu hana bisa putra kata-kata ataupun kalimat yang bisa dijadikan untuk sambungan kata-kata fa'iqatan laha bi alfi baitin. Sampai duduk dengar ganyan pak malam-malam berikutnya dalam ganyan dengar gelumpur teruk orang yang kena salam Pak Ibnu Malik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Belum dengar ron dengan cerita dengan polik le orang yang troknya yang disalam dia punya di mana enak kata tu dia jawab le Ibnu Malik fa'iqatan laha bi alfi baitin, melebihi kitab Alfiyah Lumnyo dari kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Oh yang pakai menepio kan enak pakai mahanan lanjutkan hana dule putra yang tulis ke hana boleh padahal itu baru khutbah baru mukadimah ya olian gekun untuk le urang yang dalam lumpo Ibnu Malik cuman nah berle belum pruno bro putra yang berle ke oh berle tak kan ayo hana dule bukan berle gekun le urang dalam lumponya wal hayyuqat yaghlibu alfa maitin. Dan 1 orang yang hidup kadang-kadang bisa mengalahkan 1000 orang yang telah meninggal. Terkejut Ibnu Malik, kita menang sambungan ini. Karena Ibnu Mu'ti kenapa dengar? Jadi rupanya haba bukan yang diajarkan oleh orang yang dalam lumpo Ibnu Malik itu adalah sindiran kepada Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik merasa ujub beliau dengan bait yang tengah tulis, dengan kitab yang tengah tulis. Sedangkan Ibnu Mu'ti kamu dengar. Jadi istilahnya mana? Bahasa dia mana? Yang dia udah kuat akan roh Ibnu Malik dia ada Ibnu Mu'ti karena Ibnu Mu'ti kamu dengar. Hampir lagi dahulu, hampir lagi itulah haba Ibnu Malik karena kamu dengar. Maka betul Ibnu karena Allah lumpanya Ibnu Mu'ti begitu. Dia sambung mat wal hayyuqat yaghlibu alfa maitin. 1 orang yang hidup kadang-kadang dapat mengalahkan 1000 orang yang telah meninggal. Tuhan sudah bercerita ada orang hidup lalu Tuhan melawan. Jadi terkejut Ibnu Malik. Maksudnya terkejut dari dengar. Langsung bahasa itu artinya kaget. Dalam keadaan dengar lalu kok kaget dengan kok lagi dia ada yang sangkau di Ibnu Mu'ti ya. Firasat dengan dijawab oleh Ibnu Mu'ti. Nyeluk Ibnu Mu'ti dia langsung baru terkejut jaga bang begitu jaga Ibnu Malik sadar hana pantas lum yang pegang melebihi kitab Alfiyah lumnya dari kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti kasih sabuk misra mental pak lungkun puno fa'iqatan Alfiyah tak Ibnu Mu'ti kajet dengan mental han pantas le do ataman sabuk misra tu untuk mengatakan lebih kitab Alfiyah Lumnyo daripada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Maka karena kerasa hana godnya gebok hana dia ditulis bersampu katanya ataupun dia tulis pak surah komputer ni gitu kan gebok putra kan tahu wahwa bisabin haizin tafdila mustawjibun fana'iyal jamila nyamin kedua pak tentang misra fa'iqatan laha bi alfi
Ma'idam wa huwa bisabkin haizin tafdila mustawjibun sana'iyal jamila. Yang kedua, kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti, karena dia lebih dulu daripada kitab saya, wa huwa bisabkin, dengan sebab dia terlebih dulu, haizin tafdila, dia tetap mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mustawjibun sana'iyal jamila, yang sangat pantas untuk mendapatkan pujian-pujian yang elok. Ya ada. Padahal kan dia tahu kan ada masalah ni, tapi nyoba dia nak alami lurawai karena keikhlasan. Jadi meskipun dia dah urang awai, tak kalau lagi kita nyoba kadang-kadang hayu kita nyoba, hanyut lagi kita nyoba merasa lebih hayu kita nyoba dengan lurawai. Sebab urang awainya lebih berjasa agaknya ketimbang dengan urang muda dalam memancangkan tongkat sebuah ilmu. Belum contoh usul fikih itu. Dalam mazhab Syafi'i, kitab usul fikih pertama yang ditulis adalah Arisalah, ditulis di Draw langsung Imam Syafi'i. Kemudian di Arisalahnya, kitab yang kedua adalah usul fikih mazhab Syafi'i. Di Arisalah lain-lain. Cuma yang dah anggap bukan kekutip asal-asal Arisalah. Barunya asal pertama yaitu ketika abad ke-5 Hijriah ditulis kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh oleh Imam Al-Haramain. Nah, karena pengembangan. Kemudian juga tulis kitab yang kedua oleh murid Imam Al-Haramain, yaitu Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Mustasfa. Itu kitab yang kedua dalam mazhab Syafi'i yang merupakan pengembangan. Yang perlu kami sampaikan bukan Imam Haramain akan gedepur tulis dalam usul fikih menyahana Imam Syafi'i tulis Arisalah. Meskipun isi daripada Al-Burhan yang tulis Imam Haramainnya bukan asalnya karena tambahan masalah baru. Mungkin untuk tambah masalah baru menyahana geglok tonggak dasar dari Imam Syafi'i dalam kitab Arisalah. Nah, jadi urang awalnya tetap berjasa daripada urang duda, karena urang awal yaitu geglok tonggak-tonggak sebuah ilmu. Kan para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, yang bermasalahan menghormati nyopting, sebab ilmu yang kita pelajarinya, ilmu agamanya merupakan nur. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu kita harus patuh pada aturan. Kita yang berada dalam dayanya harus patuh terhadap kurir. Orang takut kadang-kadang lagi kita untuk nak sabuk permasalahan yang katanya kadang-kadang lagi kurir kita wadah nak beri penjelasan kon hendak ada puak kadang-kadang, tetapi gak anggap kadang-kadang apa yang katanya lagi kita belum pantas untuk ubi jawaban. Sebab mana ini ilmunya aja bisa tabri kepada orang ini menurut tingkat orang yang akan mengambil ilmu. Ya, kalau ilmunya salah, tetapi orang yang akan mengambil ilmunya belum pantas untuk mengambil ilmu lagi kan. Ya benar. Betul kan? Lincah buat bercampur dengan bukan japli dan macam-macam dia tak bla-bla lagi ni orang depan muka lincah. Yang mana lincah? Ya benar. Tetapi lincahnya makanan apa je? Makanan menyurinam, biasa di urinam yang tengah hamil. Ya benar. Ataupun katanya tak relax hawa dengan lincah. Artinya urut yang karayuk pada lincah. Kalau lincah yang salah, kacau tu lincahnya ataupun rujaknya, tapi itu bayi yang umur 2 bulan. Yang jauh berlaku kuat. Jadi kalau makanannya yang salah, tetapi orang yang akan pada makanan tertentu pada dia. Jadi putra yang layak ini, promina yang mentang dalam keadaan kibar, dan yang makanan ini, bubu dalam kira jauh ini. Demikian juga dalam katanya menuntut ilmu. Kadang-kadang nilai budaya katanya orang pandai beri penjelasan ilmu kepada katanya. Nah terasakan katanya, Hanabe lagi tak maksud lagi ni. Kadang-kadang kalau tu pukul salah. Dia sampai mengurangi rasa hormat dengan yang pada budaya. Nah permasalahan terutama
dalam bidang yang menyangkut dengan akidah. Yo kadang-kadang memang yang hadir beri penjelasan lebih. Dalam bidang akidah kena masalah-masalah yang ujung-ujung ni kan la yus'al amma yaf'ali. Jadi tak batas-batas. Ditanya dalam menuntut ilmu, apalagi menyangkut dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan akidah, yo nak batas-batas yang hanya dilewati. Namun Wasil bin Atta membangun mazhab Mu'tazilah karena ketidakpuasannya terhadap guru. Wasil bin Atta salah satu murid Syekh Hasan Al-Basri di kota Basrah, Irak. Wasil bin Atta hidup ba'aki abad pertama Hijriah dan awal abad kedua. Jadi kan semua oleh Syekh Hasan Al-Basri di sebuah masjid di kota Basrah terubah masalah orang mukmin pelaku dosa besar, orang mukmin yang mengerjakan dosa besar. Lantas menurut Syekh Hasan Al-Basri, orang mukmin yang melakukan dosa besarnya, jika dia meninggal dalam keadaan tidak sempat bertobat, dia tetap dihukum sebagai mukmin. Cuma dia fasik, akan mengenai neraka, tapi hanya kekal dalam neraka selama ini mentengah iman. Yang duduk lagi nyangkut yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah mazhab inan atau pendapat dalam ilmu kalam yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar sama dengan kelompok Khawarij. Walaupun gede mentang iman, tapi jejak kafir. Yang kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Yang jelas Khawarij ini ya. Pendapat Wasil bin Atta yang merupakan murid daripada Syekh Hasan Al-Basri, menyuruh mukmin yang melakukan dosa besar sebelum bertobat meninggal, dia tidak menjadi kafir dan juga bukan mukmin, tetapi berada pada manzilah bainal manzilatain, pada satu tempat yang berada di antara dua tempat, sehingga ini menjadi salah satu dasar dalam akidah kelompok Mu'tazilah yang dikenal dengan manzilah bainal manzilatain, satu tempat yang berada di antara dua tempat. Jadi diberi penjelasan libre, yaitu Wasil bukan Syekh Hasan Al-Basri tidak puas sehingga duduk gara-gara karena puas dengan penjelasan libre dipisah haitem ikut di pengajian libre ya. Wadah haitem ikut pengajian libre ini diadakan ke pengajian tandingan bahasa Goa Masjid. Diadakan pengajian tandingan bahasa Goa Masjid pengaruhi urut-urut medikun tu jino tu Wasil bin Atta-nya adalah orang yang melakukan i'tizal, memisahkan diri. I'tizal berarti memisahkan diri. Maka orang yang memisahkan diri namanya Mu'tazil. Ketika rame-rame kentung Mu'tazilah karena agama. Nyoba kejadian jauh. Dan umatnya tak telusuri sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Nah, pada-pada kelompok sesat yang muncul kelompoknya gara-gara berselisih paham dengan guru. Ya. Oleh karenanya, permasalahan yang lainnya harus kita dayakini betul-betul. Dan menurut bukan menocit. Hai, dia tanya, bagaimana? Silakan tanya juga harus kritis. Hanya kritis, kita hanya kritis dalam kita belajar. Tapi kalau hanya kritis, mudah kayak pengen. Nah, keadaan-keadaan tertentu yang kadang-kadang mungkin ada yang yang kita salah. Jadi yang harus kritis, kemudian yang pakon kritis. Dan dengan yang kita akan berkembang. Akan cara dengannya dengan selalu tak pertanyakan pakon kritis. Tetapi selama mantap dalam batas yang dia katanya. Sebab ilmunya itu batas-batas yang hadirnya. Ya, benar. Jadi kan peraturan itu ada peraturan
umpamanya kedanyo dalam belajarnya dalam situn pedung persen guna belajar nyo mandung kebukatnya kan kegalak-galak boleh jadi pengajian. Tetapi demi kepada kita agar pengendam yang tak pelajari di daerahnya berlebih-lebih tak demung surah ilmu ketimbang daripada wadah yang terbuat dulu. Karena faktor lain apabila kita dalam menuntut ilmu hana fokus hana le wadah yang tapi untuk tak tuntut ilmu kita akan berhasil. Pepatah mengatakan dalam bahasa Arab, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak memberikan dirinya kepadamu sebahagian sebelum kamu memberikan dirimu kepada dia seluruhnya. Kalau kelompok sebahagian ilmu yang kita menyoleh kita tabli roh kita ke ilmu seluruhnya. Yang kelompok materi kita curahkan segala kemampuan tanya untuk ilmu bukan itu kelompok cuma sebahagian ilmu. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Baru ilmunya diberi sebahagian kepada kitanya apabila kitanya tabli kepada ilmunya seluruh yang kita miliki, seluruh sumber daya. Ya, maka dalam belajarnya salah satu kiat yang sangat penting adalah kitanya berfokus. Ya, bagaimana ini? Memang godaan ni ada nak apa sekolah itu. Katanya kan tamat di gulai tempe dia kena. Nah yang tamat itu di murid orang sapu kalau yang kampung kagak main kena. Ya benar. Nah yang tamat SMA. Jadi menyatakan daripada umum katanya dari usia katanya ini memang usia dengan main-main. Ini salah satu godaan. Salah satu godaan yang cukup real. Tetapi itulah cobaan dalam menuntut ilmu. Ya, ngon-ngon macam tahu di kampung kan, ngon yang letak-letak katanya baru tengok yang mulai purakan perayaan telefon dah kita nak kasih dia. Ya, ngon-ngon katanya di kampung ni kah menjadi sidro purakan selegram ni je nak. Ya, betul selebramnya mengatakan kan. Ya, karena ini karena aktif di dunia maya, aktif di dunia maya. Kemudian follower ni, pengikut yang cukup ya, sehingga menjadi salah satu selebgram yang dengan ini tapi karena ada yang cuma koi, dan sebab beliau follower ataupun menjadi YouTuber, menjadi YouTuber, gara-gara ramai kat urung ukun punya subscribe, oleh yang ikut, oleh like, kalau kopi. Ya, jadi ini menyan tak mampai cukup lewat tak? Itu yang tergiur. Ini salah satu bentuk godaan musim ini. Harus mampu lagi dia bertahan melawan godaannya. Karena setiap masa punya tantangan tersendiri. Setiap masa bagi penuntut ilmu punya tantangan tersendiri sehingga yang mampu dilewati tantangannya, yang penuntut ilmu akan gagal. Abu Syamah Al-Maqdisi yang belum cerita penuh salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan begini, Pak masyarakat keadaan Pak papat le ramai mulut yang hanya mampu untuk menjadi mustahil mutlak. Nah, analisa di Abu Syamah Al-Maqdisi ini itu ternyata salah satu penyebab murid hanya menjadi mustahil mutlak Pak masyarakatnya gara-gara urung yang prakteron kan disebutkan dengan ilmu yang sangat penting juga. Sebab masalahnya kan dan mulai temong ilmu dari luar Islam untuk buku Islam ilmunya dalam Islam. Nafil fafaid nami, yung golong gutafid, yung golong gutuklih yung ulama. Pak kitab yang ada buku yang kaklih kasteril. Nah, jadi berusaha untuk tuklih katanya karena kaitan dalam Islam. Jadi urut-urut itu yang penyebab, yang tantangan untuk masanya untuk masalah kita yang menurut kita masalah kita kan masalah udip dalam dunia kemajuan teknologi informasi yang sedemikian rupa kakun tantangan menurutnya ya
Jadi baik hampir dia kita ni kadang-kadang melalui sehingga menghafal pelajaran-pelajaran di daerah cukup berkurang. Ini merupakan informasi terbaru. Ujian kalinya yang mampu menghafal 100% lagi yang diinginkan oleh peraturan daerah cuma 22% untuk ujian kalinya, ujian selesai yang baru review. 22% dari jumlah santri ribuan, 22% orang yang mampu menghafal hafalan yang lagi diu. Padahal hafalannya halus. Patut orang kata urut cara-cara dalam bidang cara karena doa dan karena pikiran kau menyapu-nyapu ngomongin. Masa 22% mampu dah menghafal, sedangkan data yang hafalnya halus. Dia awak kafe kan. Nyok mereka tak mampu. Betul kan tak punya kakak bekas kafe ngomong banyak dengar leh. Dengar leh habis-habis. Baik bukan baik dengar apa-apa nak habis-habis. Awak kafe yang meneliti Islam dia hafal Quran Quran. Kemudian dia hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, nampak kitab Sunan hadisnya. Apa yang dia hafal? Kemudian katanya kamus munjid yang kita jawab kan muka kan awalnya kamus munjid dia hafal doa-doanya. Ketika awalnya ingin mempelajari Islam, kita orang Islamnya yang asalnya doa tu kagak juga kagak buka keperaturan hadis akam jawab kain sih untuk hai tak hai kok apa nyok buka kado nyok bocoran dia tu lu bocoran dia malai bang malai gah lung funggu enggak ilung ingin lung funggu malam lokal yang lung funggu bele lung baca kitab kan orang pelaan kan anak rupa orang pelaan. Tetapi burung yang dia tukang baca kitab agar burungnya bisa berkembang. Pakar bisa berkembang karena dengan sebab kayu baca kitab sugolok iu boleh berarti mesti burung balangan le. Kemudian burung lain belum itu untuk kritik burung yang baca kitab depan itu kebuat. Le burung lain juga beri bahan. Le burung yang kena baca kitab juga beri bahan lebih tu beri dekedi juga tak kena ada sebut kan nyok putai dia nyok menang dia baca tadi. Ibu lah kita nyok boleh. Gara-gara lupa cara menang dapat diwatu dan kolikot nampak di pro yang kelompok secara pribadi lembek kena baca kitabnya. Kita tingkat himmah untuk yang tak lakukan tak gunakan lagi dengan metode untuk bicara dengan ilmu roh dalam kelompok yang bicara. Ilmu dia kenal belum kelompok-kelompoknya. Dia belum dasar dari lepas tadi. Jadi itu bukan himmah. Makanya dia tengok kan akan dibatasinya teknologi segala macam tu karena kita ganyo. Karena orang tengok boleh. Yo selama nak HP ni ya benar. Yo yang bebas. HP kan yo mulai dari kahimong betul. Nyata dari kahimong kan itu ya fikir ke rumah malili. Wadah orang abang Facebook ada buka status. Ya tu ni ditulis lagi kencing. Kemudian dia buka apa? Mau bubuk. Ya benar kan? Kemudian dia lainnya berdebat banyak. Yang lainnya telepon pura-pura foto oleh yang pakai make up. Kemudian foto yang kena make up yang edit loh. Sama agama dan sama yang berlihat berat. Jadi yang berlihat mengumpulkan lalai apa pun dia kan mumpudan. Jadi inan pukul bukan dia kata anak boleh gara-gara anak buka bukan dia tak anak buka gara-gara anak buka anak buka bisa tak tahu ini bukan dia pengalaman pak media nya tengok tu ini
penting tanya tu ni hidup boleh kau. Rata penting dia. Nyo seandainya apa memang? Bagi fikir kan peraturan Indonesia yang ini cukup ketat karena ni ada studi banding jadi pesantren di Jawa. Menurut informasi yang lumpur dari guru kita ni, Inoi Mudi Abi yang kerja yang survei pesantren Sidogiri di Jawa, Sidogiri. Guru ke country, guru hampir pakai HP smartphone, HP Android ini pakai guru. Yang dia pakai di guru HP tek-teknya. Artinya media sosial mana? Baru nak pakai HP yang Android di Sidogiri, guru yang kamu keluarga. Ya benar. Karena menurut jadi kamu keluarga akan beda betul lah. Han mungkin fokus lagi belum keluarga. Yang manusiawi Han mungkin sebab kita kan disibukkan dengan berbagai workun. Kan disibukkan dengan berbagai tugas-tugas tanggung jawabnya. Makanya kan Imam Nawawi sampai meninggal karena keluarga berperimam tulmu Imam Nawawi. Bahkan ulama yang bergerak salah satu hal yang menghambat kita yaitu dalam menuntut ilmu bagai-bagai takkan kawin. Hanya ulama tadi, kado berlian kawin kan? Kawin. Karena kita di nomi kado tem kawin belum tem kawin, emosi kita hanya stabil itu. Emosi dia hanya stabil. Ni aku bilang kita kan lagi tak berci kan. Bukan kita pelajari ini aku geror itu. Itu yang kita pelajari ini. Hikmah kawin adalah untuk menyalurkan cairan dalam tubuh yang dia mengeluarkan tubuh apabila cairannya hanya tersalurkan. Yang hikmah antara lain yang tulis kita. Ya benar. Artinya apa? Berpotensi tubuh kita yang kadang-kadang kurang empat, hanya stabil gara-gara untuk haram kawinnya ni kata tingkat benar. Yang kawin kita pegang kata hotel. Ya benar. Yang berlain apa? Bagah-bagah tak. Keng Sufyan Asuri Al-Faqih idza tazawwaja rakabal bahra. Si Rasul Faqih apabila kaum kawin yang berarti ini kali kepada urut. Ya. Wa idza wulidat lahu apabila kali ada yang fukeun fakat kasara. Maka kapai dengan kabida ini kaki tenggelamnya. Yang putra kalian juga urang yang anak itu yang orang terlalu bentuk nyokar di tanah kau ini dengan suci karena agama kita agama yang adil agama yang seimbang sehingga hukum di sunnah menikahnya betul dengan kita bagi urang yang kapurle ini urang yang kapurle ya lanjutkan apabila kasihan mau urang anak boleh tak boleh anaknya bisa contoh ragam tu boleh ingat kurinang mentang hidup ingat gitu. Bisa sengaja ingat hidup ingat kan kan. Nah. Cuma dia urut je no ingat pula kan pula ingat tapi kau ada gitu. Nak tadi. Ya mana kira-kira. Dunia kita yang tu tak ada ingat. Mana kira-kira. Yang ada tamam cuma persiapan di ya baik modal lagi tengok kita mau kenal nekat dengan modalnya mati nekat modal tengok tak ibarat tu yang tak untuk dengan penting kita kuat juga nah mati ya bukan jadi termasuknya di permasalahan kita gunakan hotel nah yang penting karena kan baik kemudian ini baik kemudian berkulis sebahagian ulama an-nikahu farhu syahrin wa ghammu dahrin wa waznu mahrin wa dakku dhahrin itu mana nikahnya adalah farhu syahrin kesenangan 1 bulan wa ghammu dahrin kegelisahan kesusahan sepanjang masa wa waznu mahrin dan menimbang mahar wa dakku dhahrin dan keluan ruh mana keluan muruh dinanya daripada kerja nah baiklah tak yang ada wajib kita kelompok bagi udah kalau boleh. Nah,
Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, ini juga jangan salah dipahami, nak kontek Roy kabarnya kan Ibrahim bin Adham nyo lagi nas kita belum baca dan itu kan dibegahnya agak porno itu lagi tulisan kita ada ibadah lagi yang baca itu Lukul Ibrahim bin Adham man ta'awwada afkharan nisa lam yaflah. Orang yang membiasakan diri untuk berada ukun afkharan nisa yang berhubungan dengan paha awrina lam yaflah, han mendapat kemenangan. Orang yang golong masa untuk tamang dalam bab nikah langsung dia tamang digunakan nyoganya ukun han mendapat kemenangan dalam bidang mencari ilmu ya. Jadi makanya hukum lagi penuh kita nyobain perle silakan yang belum perle jangan tugaran putar lah akan mencari kena dengan Kak, para santri sekalian kayak di Magoda, kayak yang kan apa udah lebih banyak ujian. Jadi di antara perkara-perkara yang dapat menghalangi katanya dalam menuntut ilmu adalah godaan-godaan dalam kehidupan katanya yang sesuai menurut masa. Jadi harus mampu kita bertahan dalam cobaan. Kemudian yang berhubungan dengan pribadi katanya. Kalau lu sampaikan orang yang juga ulang kembali biar menjadi kuat. Sangat penting kesungguhan. Artinya bedanya dengan orang untuk ilmu. Imam Nawawi kampung banyak di Nawa. Kampung Imam Nawawi di satu desa nama di Nawa di Nangro Suriah. Di Nangro Suriah di Menu Kencang. Jadi Imam Nawawi bawa dengan umur 18 tahun gemili ayah kena pusat kota negeri Suriah yaitu di kota Damaskus. Tempat pengajian yang dituju oleh Imam Nawawi bawadanya adalah Madrasah Al-Amwiyah di Damaskus. Kemudian dari Madrasah Al-Amwiyahnya menuju Imam Nawawi Pak Madrasah Ar-Rahawiyah yang juga di pusat kota Damaskus. Sebab dalam sejarah para raja-raja makanya membangun madrasah untuk bukan pengembangan ilmu, madrasah yang mempelajari fikih mazhab Syafi'i tentang di Damaskus masanya mencapai 50 madrasah yang khusus mempelajari fikih Syafi'i di berbagai tempat cukup maju. Ya benar. Nyok ada kejadian di Bukan diserang Islam oleh pasukan Tartar dalam cerita ini. Yang perlu berkata begitu Imam Nawawi belajar pada guru dengan yang bernama Ibnu Al-Fattah, enggak kesungguhan Imam Nawawi dalam belajar gekun kabupaten munzu sintaini lam ada jambi ala dhahri. Sejak 2 tahun lung berada di madrasah Ar-Rahawiyahnya, hana pernah lung kedua lung dia tu gumong, mana gumongnya dia tu tiga. Mana putra yang berlaku Imam Nawawi dalam belajar yaitu hana pernah kibati kesiasati keinginan banyak dengar cerita ulama lain yaitu Imam As-Sakhawi bahwasanya Imam Nawawi yaitu wadai kata betul ya benar wadai kata dengar kedua kalau kata dengar ini nanti dengar cara dua nyoba kesungguhan sehingga kalian berhasilan dengan lupa penuh proses tidak akan mengkhianati hasil
ya kan? Jadi keberhasilan Imam Nawawi gimana? Keberhasilan Imam Nawawi adalah dalam mazhab Syafi'i, satu-satunya mujtahid tarjih yang pertama kali merumuskan metode tarjih terhadap perbedaan-perbedaan pendapat yaitu Imam Nawawi. Tarjih terhadap pendapat-pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i memang dimulai abad ke-5 Hijriah oleh Imam Al-Furani, oleh Imam Haramain, oleh Imam Abu Ishaq Syirazi, oleh Al-Ghazali dan seterusnya. Kemudian terus Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i juga hanya tulis metode cara untuk tarjih pendapat-pendapat yang berbeda, hanya tulis. Tapi coba baca kitab Imam Nawawi, mulai daripada Minhajul Talibin yang tak boleh kita Rawdatul Talibin, Rawdah, Tahqiq, Tambaik sampai Al-Majmu' Syarah Muwatta, bab mukadimah, mandum-mandum nak ditulis cara kita tarjih pendapat ikhtilaf tiba. Ini kemampuan luar biasa. Sehingga dalam mazhab Syafi'i pun kitab yang paling bernilai setelah adalah Mukhtasar Al-Muzani. Ini yang pertama. Kemudian setelah Mukhtasar Al-Muzani pada abad ke-5 Hijriah muncul kitab Al-Wasit Imam Ghazali dan Al-Muhaddab Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beralih bukan para ulama wadangan kepada kitab Al-Wasit dan Al-Muhaddab. Ya, bahkan karena itu anggap kalau lebih lengkap doh. Ya benar. Tapi dulu begitu kalau disusun kitab Imam Nawawi, karena hinan kagak tampilkan metode-metode cara-cara untuk bertarjih pendapat-pendapat yang berbeda. Kebetulan aturan dari para ulama berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Kitab-kitab Imam Nawawi yang merupakan pintu masuk menuju pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Coba kalian dalam kitab buku Tufah umpamanya Pak Kutubah ni, kitab Nihayah Pak Kutubah ni, kibat tulisan. Hanjut begitu orang yang kon ahli tarjih untuk mentelaah kitab-kitab sebelum Syekh yang kan tulis. Illa ba'da kamalil bahsi, kecuali setelah melakukan penelitian yang sempurna. Ya, maka karena kita nyawa hana katuri pendapat kuat pendapat lain dalam kitab-kitab sebelumnya. Lantas dah menumat katanya keberanian yaitu matafaka, yaitu pendapat-pendapat yang sesuai antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi berbeda dua, maka yang harus kita ikuti ataupun kita pegangi adalah pendapat Imam Nawawi. Nyoba. Berarti Imam Nawawi kemunculan beliau yaitu dapat merubah peta hukum perjalanan fikih dalam mazhab Syafi'i. Nyoba. Kemudian diceritakan oleh ulama selama nantun beliau di hukum madrasah Ar-Hawiyah, hana kok lain miakan dumafai gumbalaah jadi ya. Nyoba kesembuhan urawai. Jadi ilmiahnya tidak anggap sebagai kebutuhan, tidak anggap sebagai sesuatu yang para hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengalaman-pengalaman ataupun pu yang galami li guru rawai pakon sehingga urang yang berhasil, maka cerita-cerita yang sampaikan pokok nyo dapat menjadi pembahis sesuatu yang mendorong bagi kita nyo untuk giat dalam belajar dan untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadi pendukung bagi keberhasilan kita nyo dalam belajar. Umpamanya kita nyo urutkeun berada di daya nyo taati peraturan, hormati gure, kemudian kita harus mampu tak bertahan dalam ujian, dalam cobaan-cobaan. Begitu tak bertahan dalam cobaan yang meninggal tidak pala cari bubuk. Nah, jadi yang dilakukan oleh urawai pakan urang yang berhasil menduk, nyo meskipun kita mampu tak terapkan
100% lagi yang tak lakukan liu ramawan, tetapi pengentang yang alami liu rawai sehingga orang yang berhasil menjadi sebuah keteladanan bagi kita nyo dalam rangka untuk upaya keberhasilan kita nyo sendiri. Lu rasa nyang kentang tausiah tuan pada malam yang berbahagianya, meskipun hana bih tersentuh bina permasalahan yang ingin disampaikan, mengingat pura-pura pada pun kajula kaju yang inuhan pegahnya untuk makin mana dengar tengah beliau aja untuk padahal belum dengar kan bukan mana dengar jadi oleh karenanya BB yang kalau sampaikan mudah-mudahan dapat menjadi manfaat terutama untuk mengingatkan diri luntuan sendiri dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi para adik-adik luntuan, para santriwan dan santriwati yang luntuan cintai. Innallaha wa